Yang saya hormati, alhamdulillah kita hari ini dikaruniai sehat, tidak kurang suatu apa, dan dikaruniai waktu luang sehingga bisa mengadakan pembekalan tentang uji kompetensi K3. Ada beberapa hal sebelum materi ini saya sampaikan. Yang pertama bahwa ini namanya adalah pembekalan, bukan pelatihan ya. Kalau pelatihan itu tidak boleh, LSPP 1 itu mengadakan pelatihan untuk K3 boleh. Tapi kalau pembekalan ini boleh karena ini sifatnya internal. Seakan-akan Pak Joko mengingatkan kembali, kalian kan semua sudah pernah mendapatkan mata kuliah K3. Entah itu dari Pak Joko atau dosen yang lain, tapi sudah pernah. Nah ini kita mengingatkan kembali. Kalau yang kalau yang mahasiswanya Pak Joko itu sudah familiar dengan materi ini ya. Karena memang ketika kuliah itu sudah saya guide untuk ke arah sini. Sehingga kalian tentunya harapan saya tidak menjadi terlalu kesulitan untuk menyesuaikan. Itu yang pertama. Jadi ini bukan pelatihan tapi ini pembekalan. Yang kedua bahwa kalian nanti kalau lulus akan mendapatkan sertifikat pekerja muda K3. Ini bisa dijadikan sertifikat ini ditandatangani oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang nilainya itu tinggi. Kalau kalian minta di luaran bisa sekitar 5 jutaan untuk ini. Tetapi ini khusus kalian itu kan dibiayai oleh universitas ya. Universitas membiayai itu hanya untuk satu kali ujian, satu kali skema, tidak boleh yang lain. Nah, oleh karena itu kalian harus betul-betul karena menjadi dalam tanda kutip orang terpilih begitu ya, orang terpilih untuk mengikuti sertifikasi ini, maka kemudian kalian harus benar-benar mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu, ini mari kita pergunakan waktu baik-baiknya. Kemudian berikutnya bahwa karena materi itu ketika banyak ya, karena itu tidak bisa selesai materi itu dalam 1 jam. Materi ini pada penggalan yang sudah itu yang ada pembekalan ini kan sudah saya lakukan ya. Saya berharap kalian menjadi anggota dari grup back itu ya, pembekalan itu. Kalau kalian menjadi anggota itu paling tidak kalian ini sudah pembekalan yang ketiga, ya dah. Yang ketiga yang pakai tatap muka. Nah, pembekalan berikutnya itu tentu saja tidak harus dilakukan dengan tatap muka, tetapi cukup dengan WA group. Oleh karena itu ini nanti pembekalan ini itu masih ada ekornya, masih ada iring-iringannya ya, yang bersifat umum. Tujuan saya apa? Semua yang ikut uji kompetensi K3 bisa lulus. Tapi lulusnya tidak lulus abal-abal, syukur diberi, tapi lulusnya memang betul-betul tahu gitu ya. Memang betul-betul tahu. Oleh karena itu pembekalannya banyak ini nanti ya. Tadi kan kita sudah dua tiga nih, kali ini yang ketiga ingat saya ya. Nah, oleh karena itu tolong diperhatikan dan simak terus materi back on itu. Mengapa? Karena materi pembekalan itu material yang bersifat umum. Saya tidak membedakan tidak membedakan peserta dari siapapun. Yang uji kompetensi harus yang daftar. Nah, oleh karena itu ini sambil kampanye supaya teman-temanmu itu senang untuk mengikuti K3. Dengan demikian alhamdulillah ini menurut data di LSP ini K3 itu yang paling banyak ya. Tujuannya apa? Kita mudahkan mencarinya, kita beri betul-betul pembekalan supaya lulus, karena kan sayang kalau tidak lulus. Berikutnya, ini manfaat daripada sertifikat ini sangat luar biasa. Karena beberapa lulusan UM itu ternyata dengan mempunyai sertifikat K3 ini, maka yang diterbitkan oleh BNSP itu mempunyai daya saing yang tinggi ya. Kadang-kadang orang tidak
diterima karena karena jurusannya, tapi karena K3-nya. Nah, oleh karena itu, ini sudah terbukti. Maka dari itu saya berpendapat bahwa kalau nanti kalian bisa kalian bisa lulus gitu, tolong itu disebarkan kepada teman-temanmu supaya kalau ikut sertifikasi pilih K3 saja. Gitu deh. Karena ini sifatnya kan umum. Kalau K3 kan bisa semuanya masuk. Oleh karena itu, saya berharap ini bisa seperti itu. Sekali lagi, pembakaran ini paling hanya maksimum 1 jam, tapi dengan catatan bahwa ekornya ada, ya ekornya ada, dan kita punya ekor di WA group itu yang selalu akan menjelaskan terkait dengan materi-materi itu. Ya, ini saya kira yang paling disadari oleh kalian. Ya. Nah, kemudian uji sertifikasi kompetensi K3 ini itu berangkat dari ini, ya, berangkat dari Permenaker ini profesi bidang keselamatan dan kesehatan kerja tahun 2019 nomor 38. Jadi ini se-Indonesia sama, ya, se-Indonesia sama. Oleh karena itu kalian tidak perlu takut ini. Dan ini materi kuliah Pak Joko sudah mengarah ke sini. Nah, oleh karena itu seharusnya kalian tidak akan lagi kesulitan untuk menjadi lulus. Nah, oleh karena itu memang sudah saya guide sejak kuliah itu di awal-awal sudah saya guide. Oleh karena itu kalian jangan ragu-ragu lagi untuk ikut profesi K3 ini. Nah, ini memang ada beberapa temanmu, ya, ada beberapa temanmu yang kemarin itu dipilih untuk menjadi anggota witness. Witness itu adalah uji kompetensi K3 yang disaksikan oleh master asesor dari BNSP Jakarta. Nah, oleh karena itu temanmu ini akan menjadi pelopor, sehingga pemilihan saya dasarnya adalah rank nilai. Rank nilai 1 sampai 15 saya pilih, ya. 1 sampai 15 saya pilih, ya. Ketika kita pembekalan kedua, kalau tidak pembekalan kedua dari kemarin itu kan ada quiz Google Form yang harus diisi. Ternyata yang mengisi hanya 45, padahal yang terdaftar sekitar 75, kan sayang itu, ya. Sayang, padahal kan kesempatan sudah banyak diselenggarakan. Oleh karena itu nanti khusus untuk yang lain-lain kalau ada pembekalan segera saja supaya bisa bisa dilakukan, ya, diikuti saja. Jangan khawatir, pokoknya kalau sudah mengikuti pembekalan ini insya Allah kalian akan bisa lulus, ya, akan bisa lulus. Jadi tidak sia-sia, ya, tidak sia-sia. Berikutnya kemudian, sertifikasi kompetensi ini tidak berlaku seterusnya, tapi hanya beberapa tahun. Maka dari itu uji sertifikasinya itu diletakkan pada akhir semester. Tujuannya apa? Kalau diletakkan di awal semester, maka kalian nanti kalau dapat sertifikat, maka ketika lulus sudah expire. Nah, ini kalau kalau diletakkan di luar, di akhir, artinya kalian nanti akan mendapat sertifikat yang masih berlaku, ya, masih berlaku. Oke. Nah, ini menurut Permenaker 38 ini apa saja yang diujikan? Ya, yang diujikan adalah ini, ya. Yang pertama, merancang strategi pengendalian risiko K3 di tempat kerja, ya. Ini unitnya itu. Kemudian ada lagi merancang sistem tanggap darurat, ya. Merancang sistem tanggap darurat. Yang kedua, semuanya ada 13. Ini bukan Pak Joko ngarang, ya. Ini kurikulum ini bukan Pak Joko ngarang, tapi ini adalah Permenaker nomor nomor berapa ini tadi? Nomor 38 tahun 2019. Nggak ngarang Pak Joko, tapi lewat ini, ya. Nah, kuliah saya itu sudah saya arahkan ke sini, sehingga insya Allah akan. Kemudian yang kedua, mengawasi pelaksanaan izin kerja, ya, mengawasi pelaksanaan izin kerja. Sudah itu yang kelima, ya. Yang ketiga, jadi komunikasi bahaya, melakukan komunikasi K3.
Gimana caranya kalian mengkomunikasikan K3 itu? Tentu saja kalau apa namanya, misalnya di sini ada bahaya itu kan kalian tidak dalam tanda kutip bengok-bengok, awas di sini ada. Nah, itu kan tidak bisa begitu. Tapi ada tanda-tanda, mark-mark yang bisa dipakai sebagai apa wahana untuk berkomunikasi. Misalnya radiasi. Nah, itu ya. Misalnya kemudian ada apa namanya segi 4 berlian itu. Warna-warna menunjukkan ini artinya dalam melakukan komunikasi bahaya. Kemudian melakukan mengawasi pelaksanaan izin kerja. Nah, mengawasi pelaksanaan artinya bahwa semuanya itu hal tertentu harus ada izin kerjanya. Kalau misalnya izin kerja itu tidak sesuai, maka pekerjaan tidak boleh dilakukan terlebih dahulu. Sebagai misalnya ada seorang apa namanya manajemen perusahaan menyuruh orang bawahnya untuk ngelas tandon atau ngelas tangki. Nah, ini kan bahaya. Maka kemudian untuk ngelas masuk ke dalam tandon itu, maka harus diperlukan izin kerja. Karena yang memberi izin harus mengawasi terlebih dahulu apakah ini dilas itu bahaya apa tidak. Atau misalnya ngecat tapi di tempat yang tinggi, itu harus pakai izin kerja. Kalau tidak ada izin kerja maka tidak bisa. Nah, kalian ini bagaimana tata kelolanya izin kerja itu, ya. Berikutnya adalah faktor bahaya di tempat kerja, pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. Nah, ini seharusnya misalnya ini bisingnya harus berapa, panasnya harus berapa, ini kalian harus bisa lakukan, ya. Berikutnya adalah mengelola P3K, ya, mengelola P3K. Nah, ini paling tidak nanti personal K3 itu harus mengerti, ya, harus mengerti bagaimana kalau ada ternyata korbannya tangannya patah, apa boleh langsung diangkat apa tidak, ya gitu ya. Kemudian mengelola tindakan tanggap darurat, misalnya darurat kebakaran, darurat gempa, darurat macam-macam itu. Kemudian alat pelindung diri, apa APD di tempat kerja. APD sudah ada, melayani pelayanan kesehatan kerja. Nah, kesehatan kerja misalnya dalam undang-undang itu ada pemeriksaan sebelum kerja, pemeriksaan pada waktu kerja, pemeriksaan apa namanya berkala, pemeriksaan kesehatan kerja dan seterusnya. Kemudian sistem dokumentasi K3, ini yang nomor 10. Itu dokumentasi K3 itu kalau bisa didokumentasikan secara tersendiri karena nanti di audit akan keluar semua, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi menerapkan manajemen risiko K3, ya. Kemudian mengevaluasi pemenuhan masyarakat dan prosedur K3, ya. Kemudian melakukan investigasi kecelakaan kerja. Nah, mahasiswa saya yang saya cintai, ini kalian semua materinya sudah dapat, ya. Dan kemarin saya sudah men-share 2 peraturan yang kalian harus kuasai itu, ya. Paling tidak itu. Maka kalau kalian kuasai maka akan 90% dari kompetensi ini kalian sudah bisa menjawab karena ada semua di sana. Nah, oleh karena itu kemudian saya iringin dengan tes, ya, tes berupa kuis, ya, tes berupa kuis. Tapi apa namanya, kok ternyata tes berupa kuis ini hanya 45 yang ikut. Nah, itu saya karena itu nanti sesudah ini saya berharap semuanya saja untuk kuis kecuali yang witness. Kalau witness sudah tidak perlu lagi, mengapa? Karena yang witness itu akan diuji pada hari Jumat yang akan datang, ya. Yang witness sudah tidak perlu lagi, ya. Tapi kalau yang non witness, peserta yang non witness yang berjumlah sekitar apa namanya 75 dikurangi 15 itu saya masih berharap untuk ikut, ya, karena nanti akan ada ujian tulis, ya. Ujian tulis itu apakah online apakah offline nanti diputuskan oleh LSP. Pak Joko hanya tinggal membuat soalnya kemudian koreksi, ya, membuat soalnya kemudian karena itu yang kita lakukan. Oleh karena itu pada pembekalan kali ini tolong yang ini itu 13 kompetensi ini betul-betul dikuasai melalui apa? Dikuasai melalui apa namanya undang-undang yang ada, ya. Mumpung masih punya waktu, kalian bisa hunting-hunting materi, ya.
Nah, berikutnya, nah, bagaimana tata cara uji kompetensi profesi itu? Ya, tata caranya adalah uji kompetensi dilakukan secara satu praktek tertulis lisan pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif serta berdasarkan konsistensi dan skema sertifikasi. Jadi nanti kalian akan ada ujian praktek, ujian tertulis ya. Ujian tertulisnya bisa online, bisa offline, ini nanti tergantung kebutuhannya LSP. Tapi akan ada. Kemudian ada ujian lisan. Ujian lisannya itu dilakukan pada waktu kalian praktek. Jadi ketika praktek akan ada pertanyaan-pertanyaan, ya pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian ada uji pengamatan. Uji pengamatan itu apa namanya? Asesornya itu mengamati kalian praktek, ya. Jadi misalnya di situ katakan saja ada APAR, alat pemadam api ringan, maka kamu akan diminta untuk menunjukkan bagaimana cara operasinya si APAR ini. Apa saja yang ada itu. Nah, itu ketika kalian melakukan itu, maka kemudian maka kemudian kalian akan dinilai, itu artinya diamati. Sehingga secara garis besar ujiannya itu ada ujian praktek, gitu ya, ada ujian tertulis, ada lisan, ada pengamatan, ya itu jadi melalui uji-uji itu kalian kemudian akan dinyatakan sebagai lulus atau tidak, atau biasanya kalau di sini istilahnya bukan lulus atau tidak lulus, tapi kompeten atau tidak atau belum kompeten. Nah, kemudian yang kedua adalah TUK. TUK itu tempat uji kompetensi. Nah, tempat uji kompetensinya di mana? Ya, untuk tahun ini, kalau tahun yang lalu tempatnya di Fakultas Teknik, ya. Ujian tempat uji kompetensinya ini bersifat sesaat. Sesaat itu artinya bukan dikhususkan untuk uji kompetensi K3 terus, tetapi sesaat itu pada waktu diperlukan maka lab itu bisa dipergunakan untuk tempat uji kompetensi. Nah, rencananya tahun ini 2022 ini oleh Direktur LSPP 1 UM sudah diputuskan bahwa ujiannya ada di IKM sana, Ilmu Kesehatan Masyarakat sana, ya. Nah, oleh karena itu kalian tetap harus persiapan saja karena tidak dekat di lantai 6 rencananya. Nah, oleh karena itu kalian nanti harus familiar dengan lantai 6 ya, FIK depannya sebelahnya masjid itu. Kemudian kalian nanti akan ke mana? Ke lantai 6. Di situ adalah tempat uji kompetensinya. Terus berikutnya, bukti yang dikumpulkan. Nah, bukti apa? Bukti melalui uji bahan praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi. Ya, diperiksa lagi ini untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi. Nah, ini ya, untuk memperlihatkan kompetensi. Nah, oleh karena itu ini yang harus kalian kalian periksa. Ini nanti yang akan kalian buktikan nanti dievaluasi oleh asesor apakah kemudian kalian dilayakkan. Kemudian hasil uji kompetensi ini apa? Yaitu adalah alteran bukti valid, asli, terkini dan memadai. Ya, istilahnya gini, direkomendasikan kompeten. Jadi kalian istilahnya bukan lulus atau tidak lulus, tapi kompeten atau belum kompeten. Ya, kompeten atau belum kompeten. Jadi ini kira-kira ini ya. Itu ini yang akan kalian terima nanti selama itu. Ini ujian kompetensi. Nah, sekarang terkait dengan materi. Nah, sekarang materi. Materinya apa? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, materi itu tidak akan tuntas disampaikan sekarang, ya. Sekarang Pak Joko hanya akan menyampaikan garis-garis besarnya, pokok-pokoknya saja. Jadi kompetensi sekarang pokok-pokoknya, ya, pokok-pokoknya yang harus kalian kuasai. Dia akan memberikan materi-materi spesifik, juga kemudian kuis-kuis, ya, kuis-kuis
kuis-kuis yang akan kuis-kuis yang akan ditanyakan ditanyakan ya. Oleh karena itu tolong pelajari dan ikuti supaya kalian betul-betul sekali lulus. Nah, yang pertama materinya adalah semua peraturan perundang-undangan tentang K3 ya, banyak itu ya. Artinya apa? Itu dipakai sebagai referensi, tidak harus dihafal. Sekali lagi tidak harus dihafal, tapi kalian tahu arahnya ya, arahnya. Kemudian yang kedua, secara khusus Pak Joko sudah memberikan materi yang yang sudah saya sampaikan di pembekalan 2. Ada 2 undang-undang itu ya, ada 2 peraturan. Itu kalian baca kalau bisa 3-4 kali. Kan itu yang satu sistem manajemen K3, SMK3, yang satunya adalah K3 gedung. Itu kalian harus betul-betul pelajari supaya nanti menguasai 13 kompetensi itu. Baca ya, yang kira-kira 2 minggu yang lalu sudah pernah saya berikan, itu baca lagi ya, baca lagi. Nah, kemudian berikutnya adalah materinya berupa latihan uji tulis secara online. Ini saya berikan latihan uji tulis secara online. Ini biasanya linknya saya berikan via Siakat atau via grup. Tapi kalian harus membukanya berdasarkan berdasarkan akun UM. Kalau tidak pakai UM tidak bisa. Mengapa kok gitu? Ini pesannya gitu. Pesannya harus semuanya pakai akun UM. Kalau tidak bisa pakai akun UM, maka kemudian tidak akan bisa dibuka. Nah, khusus untuk ujian tulis ini, saya Pak Joko akan memberikan lagi satuan latihan uji tulis ini, akan saya berikan lagi 1 kali nanti menjelang kira-kira menjelang kira-kira uji kompetensi yang sesungguhnya ya. Jadi kira-kira bulan Juli akan. Nah, itu betul-betul perhatikan. Jadi caranya itu ketika latihan ujian itu saya memberikan waktu yang cukup untuk apa? Untuk mencari jawabnya. Jadi kalau enggak tahu, kalian bisa cari hunting di internet baru kemudian. Tapi dasar peraturan yang sudah saya berikan itu sebenarnya sudah cukup untuk itu. Ya. Baru menjawab. Ya. Tetapi kalau nanti ujian kalian hanya punya waktu 1 jam ya. Dan soalnya itu saya acak, baik diacak nomor soal maupun nomor pilihan. Tujuannya apa? Supaya kalian tidak punya waktu untuk tanya jawab dengan teman ya, sehingga 77 butir soal yang kemarin, 77 soal itu hanya dalam waktu 1 jam. Itu kalau kalian tidak menguasai tidak bisa. Nah, karena itu harus pakai latihan dulu melalui latihan kuis-kuis saya itu. Nah, oleh karena itu nanti kuisnya akan saya berikan lagi ya untuk menjelang kalau untuk yang witness sudah saya berikan, tapi kalau untuk yang kalian non witness nanti saya berikan lagi. Nah, itu perlu gunakan betul-betul supaya apa? Supaya kalian betul-betul nanti akan bisa lulus ya. Nah, sekali lagi tidak akan bisa selesai sekarang ini pembekalan, tapi melalui WA group itu saya berangsur-angsur saya berikan sedikit-sedikit lagi ya. Ini saya anggap sudah pembekalan ketiga atau keempat. Yang keempat adalah pembekalan materi terkait dengan praktek. Ya. Pembekalan materi terkait dengan kemarin saya berikan materinya. Ya. Itu kuasai itu. Itu kuasai, tolong. Itu dikuasai, nanti kalau sudah itu baca, insya Allah kalian akan bisa kemarin karena ada ujian disertasi sehingga sehingga kalian saya berikan materi dulu, pembekalan materi terkait dengan praktek gitu ya, dengan pembekalan praktek ya. Oke. Sudah pembekalan. Langkah kelima adalah diskusi dengan sejawat. Ini sangat penting ya, untuk menukar informasi ya. Kadang-kadang diskusi dengan sejawat itu kalian bisa bisa mendapatkan informasi bermanfaat
Nah, itu jangan ditinggalkan ya. Di samping pembekalan ini, kalian saya minta untuk diskusi dengan sejawat ya, terutama sejawat yang sudah selesai ujian ya. Tanyakan saja, tidak apa-apa ya. Apa. Nah, boleh ya. Oleh karena itu, nah ini sumber bagusnya adalah teman-teman yang witness. Ini semua teman-teman yang witness ini adalah sumber yang baik bagi yang tidak di witness untuk apa namanya, untuk mendapatkan informasi ya, untuk mendapatkan informasi. Nah, oleh karena itu jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa. Itu kira-kira apa namanya yang saya bisa berikan. Sementara untuk yang apa namanya, yang pembekalan undang-undang dan seterusnya itu di WAG itu nanti wujudnya adalah wujud terkait dengan uji tulis ya. Jadi uji tulis itu pelatihan uji tulis. Nah, latihan uji tulis itu memanfaatkan betul. Kalau kalian sudah menguasai ini, maka insya Allah nanti kalian akan lulus. Kemudian materi praktek kemarin sudah saya berikan dah ya, Nuria ya, kemarin sudah saya berikan, sudah di share. Nah, itu ada iya, ada kalau yang materi untuk ujian tulis itu kan 2 undang-undang. Yang satu adalah sistem manajemen K3, yang kedua adalah K3 umum ya, K3 umum itu yang K3 ini peraturan Menteri Tenaga Kerja. Kalau yang sistem manajemen K3 ini adalah apa namanya, adalah PP, peraturan pemerintah. Itu sudah saya berikan, kemudian sudah saya evaluasi ya, sudah saya evaluasi dengan ujian tulis. Tapi Pak Joko tidak begitu puas karena tidak puas pertama karena yang ikut kok enggak kabeh gitu loh. Wong terdaftar 75, yang ikut hanya 45 kan saya. Ya. Kemudian yang kedua itu yang ada yang nilainya tinggi-tinggi 95 dan seterusnya, luar biasa itu ya. Waktunya panjang ya. Nah, ini evaluasinya itu. Oleh karena itu, permen-permen undang-undang itu nanti akan saya evaluasi lagi, ya. Akan saya evaluasi lagi, ya. Akan saya evaluasi lagi agar supaya apa? Agar supaya kalian nanti bisa setidaknya bisa menguasai. Cara mengevaluasi akan ada latihan uji tulis lagi, sekali lagi. Nanti menjelang akan ada itu, ya. Jadi ikuti dulu, baca dua undang-undang itu berkali-kali, kemudian kalau tidak tahu tanya-tanya sana-sana boleh, tapi yang penting itu nanti akan ada sekali lagi dengan waktu yang tidak lama. Kemarin kan waktunya kan saya beri 3 hari. Kalau 3 hari ya, dan tidak bisa kelar ya salahnya kamu itu mencari materi. Nanti materinya ujian itu akan saya latihan lagi, tapi waktunya hanya 1 hari. Ya, waktunya hanya 1 hari. Oke ya. Itu untuk yang uji tulis materinya yang undang-undang tadi ya, undang-undang uji tulis. Berikutnya adalah materi praktek. Materi praktek itu sudah saya berikan. Nanti pertanyaan-pertanyaan prakteknya bisa jadi materi alat pelindung. Kemudian yang kedua, materi tentang bahaya kebakaran, ya, pada bahaya kebakaran. Materi yang ketiga itu terkait dengan keselamatan kerja darurat kelistrikan, ya. Kemudian yang materi keempat adalah tentang P3K, PPPK, ya, PPPK. Nah, oleh karena itu nanti kalian ini harus kuasai materinya, semuanya sudah saya berikan kemarin, kamu baca-baca gitu ya. Nah, nanti pertanyaannya kira-kira bagaimana? Pertanyaannya kira-kira adalah misalnya saja kalau yang APD, alat pelindung diri, itu materinya kamu akan pertanyaan akan sekitar APD itu, APD yang tersedia itu kamu harus bisa menjelaskan ini APD helm misalnya itu dipakai untuk apa, makanya bagaimana, ya, apakah ada standar warna, apakah semuanya harus kuning, apa enggak boleh biru, kuning sama biru itu bedanya apa? Nah, itu pertanyaannya yang ada di situ. Kemudian nanti kamu disuruh untuk memperagakan, ya, kamu disuruh memperagakan itu
Jangan sampai misalnya talinya sini enggak dikancingkan. Itu akan menjadi apa namanya penilaian asesor ya. Yang biasanya kalau APD kacamata. Nah, ya kacamata. Kacamata itu nanti tidak hanya satu, ada beberapa. Ini bedanya apa? Ya, bedanya apa? Kira-kira kacamata ini dengan kacamata ini itu bedanya apa? Gitu ya. Oleh karena itu harus. Kemudian ada lagi yang kemarin paling sulit itu adalah memakai ada di hasil yang lalu. Yang banyak salah itu memakai APD untuk pekerjaan ketinggian. Hunting apa namanya cara memakai HP yang untuk bekerja dan sabu pengaman begitu ya, tapi ada tali-talinya, kemudian ada apa gantolnya yang dipakai untuk gerakan. Itu biasanya pada kesulitan pakai. Yang lain-lain enggak. Yang lain-lain enggak. Itu terkait dengan APD. Kemudian terkait dengan kedaruratan listrik itu nanti materinya adalah sudah saya berikan, itu terkait dengan MCB, miniatur apa? Sirkuit breaker ya, miniatur circuit breaker. Itu nanti yang pertanyaannya ya sekitar itu. Kamu harus menguasai magnetic circuit breaker itu dipakai untuk apa. Kemudian di situ ada tulisan-tulisan. Itu artinya apa? Ono sing 6 ampere, ono sing 3 ampere, ono sing 2 ampere, itu tulisannya apa? Maknanya apa? Ya, itu kalian harus kuasai itu ya. Terus kalau misalnya listrik kalian itu di rumah bolak-balik jeglek. Ya, bolak-balik jeglek. Kira-kira kalau yang diganti yang mana? Misalnya listriknya kamu 1300, mau pakai ampere yang berapa? Nah, itu di materi yang saya kemarin sampaikan kan sudah, kalau ada yang baca kemarin sudah ada contoh-contoh perhitungannya, ya, contoh-contoh perhitungannya. Nah, oleh karena itu apa namanya? Oleh karena itu contoh-contoh perhitungannya itu nanti kalian harus kuasai, ya, kalian harus kuasai. Kan enggak sulit-sulit ya, asalkan kalian mau baca 1 jam aja sudah bisa kuasai ya. MCB miniatur circuit breaker ya, supaya begitu ada apa-apa langsung kalian mana yang dicandak dhisik gitu. Ono wong kesetrum ono apa sing dicandak dhisik apa ya, itu jeglekno dhisik. Nah, gitu lah. Ya kamu harus kuasai. Berikutnya mari praktek yang apa? Yang berikutnya adalah alat pemadam api ringan ya, alat pemadam api ringan. Nanti kalian akan disajikan apa yang disebut APAR, alat pemadam api ringan. Nah, ini kalian nanti akan diminta untuk menjelaskan ini alat itu gunanya untuk apa. Ya. Misalnya kamu menjawab untuk memadamkan kebakaran. Nah, ini keuntungannya APAR ini apa dibanding alat-alat pemadam api ringan yang lain ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, coba jelaskan bagian-bagian pentingnya apa itu sambil ditunjukkan. Ini kalian ada prakteknya nih ya. Tunjukkan iki kok ngene, iki kok ngene, iki kok ngene, ini namanya ini gunanya ini namanya ini gunanya ini namanya selang gunanya untuk ini gunanya untuk ini. Nah, itu ya, itu nanti kalian harus mengerti betul itu ya, mengerti betul. Sehingga apa namanya kalian harus itu. Dan kalian akan ditanya juga di situ isinya apa itu. Di dalam APAR itu isinya apa? Ya, di dalam APAR itu isinya apa? Apa banyu, apa kecap, ya, apa bensin, nah, gitu deh. Ya, oleh karena itu kalian harus kuasai itu, ya, APAR. Kemudian di situ kalian juga akan diminta untuk menjelaskan ada labelnya. APAR itu biasanya ada labelnya. Kalian akan diminta untuk menjelaskan labelnya itu. Ya, materi yang kemarin sudah saya share. Kamu hafal betul harus itu. Gunanya untuk ini istilahnya ABCD itu apa, ada tanggal expire itu gunanya apa, ini maksudnya apa, ini kamu coba apa ya, jelaskan itu ya. Dan materinya dapat dari mana ya, itu pembekalan yang kemarin itu yang saya share itu ya. Jelas sampai di sini ya. Jadi jangan sampai enggak tahu gitu ya. Saya kira itu. Kemudian sesudah APAR MCB, nah ini PPPK P3K. Nah, P3K itu apa namanya? Pertanyaannya juga sekitar itu ya. Pertanyaannya misalnya saja P3K itu pertanyaannya adalah misalnya saja intensitas cahaya. Kemudian intensitas suara ya. Jadi
Jadi yang akan dikendalikan adalah identifikasi bahaya fisik. Identifikasi bahaya fisik. Nanti ada intensitas cahaya, intensitas suara, suhu atau kelembaban, dan seterusnya ya. Apa nama alat ukurnya, intensitas cahaya, apa nama alat ukurnya, dan seterusnya. Kemudian ada apa namanya alat-alat yang wajib ada di kotak P3K itu apa? Ya, harus kamu kuasai betul itu ya. Dan ini semua jawabnya bisa dicari dianting dari materi bekal yang diberikan Pak Joko kemarin, atau kamu bisa sendiri juga menghunting dari internet ya. Seperti apa tadi kemarin sudah saya berikan videonya juga ya. MCB sudah saya berikan videonya juga yang saya ambil dari YouTube, itu kan betul-betul kuasai ya. Kemudian bagaimana cara mengevaluasi korban kecelakaan ya. Ana wong kecelakaan itu apa misalnya yang diperlukan ya. Apa tandu, apa namanya lakban, ditidurkan dan seterusnya itu ya. Jadi penanganan pertama bagaimana? Kalau penanganan berikutnya kan dokter, tapi kamu harus petugas personel K3 harus paling tidak menguasai itu. Oh ini dingenekno. Ojo ono wong geletak terus digeletakno wae. Nah itu bukan personel K3 namanya. Nah itu kamu harus bisa berbuat sesuatu ya untuk orang. Kemudian kalau orang patah tulang, langkah pertama diapakan? Bacanya gitu ya. Nah, katanya itu harus dikuasai. Nah, jadi kira-kira nanti prakteknya isinya itu. Ya, isinya kira-kira itu. Kamu akan menghadapi asesor, kemudian asesor akan asesor akan melihat itu. Sebenarnya ada keinginannya Pak Joko juga agar supaya kalian betul-betul tadi teorinya sudah disampaikan, prakteknya kalau bisa itu ini lewat saja, lewat HMG itu mohon agar supaya dibolehkan untuk melihat TUK dan alatnya. Ya, nanti menulis surat kepada ketua jurusan IKM Fakultas Ilmu Kesehatan itu untuk memohon agar supaya diizinkan untuk melihat. Ya, kalau nanti diizinkan, nah maka kamu nanti akan apa? Akan melihat selintas gitu, tidak hanya video tapi barangnya mungkin akan gitu. Kalau normalnya bisa melihat tentu sangat baik ya. Tapi kalau tidak bisa nanti kalian bisa pakai bisa pakai YouTube ya, YouTube P3K YouTube ada. Kemudian MCB YouTube banyak, kemarin sudah saya share. Kemudian APAR juga ada, bagaimana cara pakai, bagaimana tulisan-tulisan itu artinya apa saja dan seterusnya. Itu saya kira untuk prakteknya itu. Jadi kira-kira materinya itu, sehingga semua materi sudah di-share sama Pak Joko. Nanti akan ada latihan lagi, sekali lagi latihan sudah pernah ada, dan latihan lagi. Nah, tolong teman-temanmu yang belum berpartisipasi, silahkan berpartisipasi. Tujuannya cuma satu, Pak Joko dan tim itu tujuan cuma kalian lulus. Jangan sampai dan kalian lulus dan bermutu, gitu loh. Jangan lulus tok tapi terus kemudian tidak punya bekal apa-apa. Kalau kejadian sungguh tidak bisa pada kamu, dibekali supaya apa? Bisa menguasai kompetensi dan lulus. Nah, itu sekali lulus itu yang kita ingin. Tidak ada keinginan yang lain dari asesor-asesor itu untuk ini. Ya, itu saya kira yang bisa saya berikan hari ini. Hal-hal yang lain boleh ditanyakan sekarang. Kalau ingatnya besok pagi ya ditanyakan besok pagi lewat WA group ya, WA group. Ya nanti akan ada seri-seri pembekalan yang lain ya. Ini saya kira ini sudah seri keempat pembekalan. Nanti masih akan ada lagi seri pembekalan satu kali lagi, latihan ujian tulis, kemudian prakteknya. Nah, sebenarnya kalau nanti diizinkan oleh ketua jurusan IKM untuk melihat, nanti ditemani Pak Joko. Ya. Supaya nanti melihat alat itu nanti ditemani saya. Supaya betul-betul sebelum ujian itu menguasai betul ya. Kemudian strategi berikutnya kalian kan saya minta untuk ini diskusi dengan sejawat. Ini sangat penting diskusi dengan sejawat itu ya.
Diskusi dengan sejawat itu sangat penting. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengerti kira-kira apa namanya, kira-kira apa yang harus dilakukan, ya. Supaya memang kalau yang ujiannya duluan terpaksa tidak bisa diskusi, tapi juga bisa diskusi dengan teman-teman dengan yang witness, ya. Witness itu adalah sumber informasi yang bisa dipakai untuk apa? Untuk mengetahui ini, ya. Sehingga nanti saya berharap nanti yang lulus banyak untuk K3, sehingga apa namanya, sertifikasi K3 ini akan semakin menarik mahasiswa, ya. Hingga nanti tahun depan atau bagaimana bisa tambah lagi, ya. Jadi dari apa itu yang saya bisa Pak Joko berikan. Barangkali masih ada pertanyaan yang secara lisan, saya persilahkan. Kalau tidak ada, kalau ingatnya pertanyaan besok pagi, tanyanya boleh lewat WA Group, ya. Silakan. Baik Pak Joko, izin bertanya. Ya, silakan, agak keras sedikit suaranya, Mas. Baik Prof. Tadi kan dikatakan Prof Joko sendiri kan setiap sertifikasi kan ada masa aktifnya sendiri. Nah, Ya, untuk masing-masing skema sertifikasi ini, apakah masa aktifnya itu sama, Prof? Terus sama, ya. apabila nanti ketika kita udah habis masa sertifikasi, apakah kita bisa memperpanjang atau kita ikut tes dari awal lagi? Ya, pertanyaan yang baik ya. Masing-masing skema itu sertifikasi itu ada masanya, ya, ada masanya. Artinya bisa juga expire. Bu Direktur berapa lama Bu Direktur? 3 tahun ya, 3 tahun ya, 3 tahun. Jadi makanya ini oleh universitas kalian ujiannya diletakkan terakhir supaya nanti kalian masih punya 2 tahun setengah atau 2 tahun 4 bulan itu ya masa berlaku itu. Hingga nanti kalau kamu mau sertifikat lagi boleh, ya. Kalau sudah expire sertifikat lagi boleh. Tetapi jangan sampai misalnya kalian sudah expire, kemudian kalian ngelamar yang sudah expire ini tetap saja ditunjukkan bahwa saya itu personil K3 gitu loh. Karena kadang-kadang perusahaan itu tidak memandang, oh ini sudah pernah pelatihan K3, sudah pernah dapat referensi, mereka tidak melihat expirednya. Pakai saja. Jadi jangan khawatir, harus ditunjukkan bahwa sudah pakai meskipun sudah expired, ya. Karena ini betul-betul mempunyai manfaat untuk meningkatkan daya saing kalian, ya. Mempunyai apapun pekerjaan kalian, apakah sekalian apa teknik mesin, kemudian apakah teknik elektro, apakah teknik apa namanya industri, itu semuanya mempunyai keunggulan, ya. Jadi jangan khawatir. Jadi meskipun expired ya, kalau kalian melamar pekerjaan silahkan tetap dilampirkan saja bahwa punya ini. Ya. Kalau mau registrasi lagi boleh. Nanti ada tata caranya yang tentu saja bukan lagi lewat LLP P1-nya kita, ya. Jadi di luar banyak, tapi biayanya yaitu perkiraannya sekitar 5 jutaan. Nah, ini kali ini kan kalian kan anaknya UM sehingga gratis. Ini perjuangannya Bu Direktur sudah luar biasa supaya menggratiskan apa namanya ujian ini, ya. Jadi pergunakan sebaik-baiknya. Gitu. Silakan barangkali kalau masih ada yang lain. Baik Prof, terima kasih banyak Prof. Ya, kalau tidak ada nanti selanjutnya lewat Zoom meeting ya. Kalau pertanyaannya itu ingatnya besok ya ditanyakan besok. Tidak usah dipaksa harus ingat sekarang. Oke, begitu Mbak. Kemudian pesan saya kepada HMJ, Mbak Nuria ya, HMJ ya. Ya, coba barangkali tulis saja surat hubungi IKM sana, apa namanya, mohon izin diperbolehkan untuk melihat TUK dan peralatannya K3 gitu. Ya, nanti kalau sudah ada izin, nanti ditemani Pak Joko. 1 jam saja sudah cukup untuk melihat itu, sehingga kalian betul-betul lulus gitu. Tapi sesudah hari minggu depan ya, paling cepat minggu depan. Minggu ini Pak Joko acaranya sudah agak berat. Oke gitu, ya. Oke, itu ya. Sekali lagi Pak Joko mohon maaf sampai beberapa kali kemarin ini tunda ini lah. Karena baru sekarang bisa, karena ya kecuali kesibukan prosedurnya harus disetujui ketua jurusan dan seterusnya.
Begitu, barangkali Pak Joko ada salah, gitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semua dan oleh Allah dinilai sebagai amal ibadah yang hasanah. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko langsung mohon izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Joko yang telah menyampaikan materi pembekalan mengenai personil keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk selanjutnya adalah sesi foto bersama, kepada yang bertugas dipersilahkan. Ya, saya tak ikut foto dulu, belum live ya, silakan. Baik, Prof. Dihimbau kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan fitur kameranya karena akan ada sesi foto bersama. Baik, saya hitung 1-3, 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan nanti kepada Master of Ceremony. Terima kasih saya sampaikan. Tidak terasa telah sampailah kita pada penghujung acara. Saya sampaikan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya, Siti Nela Diamanda, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.